dari 12 akuntansi 2. Di sini kita akan menjelaskan tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Berikut ini materinya. A. Penjualan konsinyasi. 1. Pengertian penjualan konsinyasi. Konsinyasi atau konsigmen adalah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan, disertai amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi, tanpa disertai pemindahan hak milik. Istilah-istilah yang bersangkutan dengan penjualan konsinyasi yaitu: 1. Ada pengamanat atau konsinor. Pengamanat atau konsinor yaitu pihak yang memiliki barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan. 2. Komisioner konsigne, yaitu pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat untuk dijualkan. Yang ketiga, konsinyasi keluar atau konsigmen out, yaitu rekening yang digunakan oleh pengamanat untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan kepada komisioner. 4. Konsinyasi masuk atau konsigmen in, yaitu rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik pengamanat yang dititipkan kepadanya. 2. Karakteristik dan kriteria penjualan konsinyasi. A. Karakteristik penjualan konsinyasi. Menurut Yunus dan Harnanto, karakteristik transaksi konsinyasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamanat. Yang kedua, pihak pengamanat atau konsinor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi. Yang ketiga, pihak penerima barang dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. B. Pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi. Yang pertama, ada pengamanat atau konsignor, adalah pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. Yang kedua, ada komisioner atau konsigne, adalah pihak yang menerima titipan barang. C. Kriteria penjualan konsinyasi. 1. Dalam hal hak milik atas barang masih berada pada pengamanat, barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. 2. Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner sampai dengan saat barang dapat dijual kepada pihak ketiga. Yang ketiga, prinsip perjanjian konsinyasi. Perbedaan prinsip antara transaksi penjualan dan transaksi konsinyasi adalah dalam hubungannya dengan perpindahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Menurut Halim, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut. A. Pada saat penyusunan laporan keuangan. B. Pengiriman barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan. C. Pada saat penyusunan laporan keuangan. D. Semua beban yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi atau komisi. E. Konsigne dalam batas-batas tertentu wajib memelihara dan menjaga keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. 4. Perjanjian penjualan konsinyasi. 1. Jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh pihak komisioner dan akan diganti oleh pengamanat. 2. Perhitungan komisi untuk komisioner dihitung. 3. Waktu pembayaran komisi. 4. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. 5. Syarat penjualan kepada pelanggan. Dan 6. Frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamanat. Yang terakhir, keuntungan penjualan konsinyasi bagi pengamat. Yang pertama, ada pemasaran produk yang lebih luas. Yang kedua, pengadaan atas harga jual kepada konsumen. Yang ketiga, resiko kerugian yang lebih kecil dalam hal komisioner menderita pailit. B. Akuntansi penjualan konsinyasi pada komisioner. 1. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner atau konsigne, yaitu menghindari resiko kerugian atas kepemilikan barang-barang yang tidak terjual. Kebutuhan modal kerja yang lebih kecil, komisioner tidak berutang dan tidak melakukan pembayaran atas barang sampai barang tersebut terjual. Yang dua, hak dan kewajiban komisioner. Hak komisioner yaitu mendapatkan komisi atas barang konsinyasi yang telah dijual, mendapatkan penggantian atas beban yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penjualan barang konsinyasi. Dalam batas-batas tertentu, biasanya komisioner diberi hak untuk memberikan jaminan garansi terhadap kualitas yang dijual. Komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis.
mengelola secara terpisah barang milik pengamanat sehingga identitas barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang yang berhasil dijual, dan barang yang masih dalam persediaan. 3. Akuntansi metode laba terpisah. Pada dasarnya, komisioner akan membuat satu akun untuk menampung seluruh transaksi barang konsinyasi, yaitu konsinyasi masuk atau konsigmen. 4. Akuntansi metode laba tidak terpisah. Pada dasarnya, setiap transaksi yang berhubungan dengan barang titipan akan dicatat ke dalam akun nama pengamanat untuk mengetahui dan membedakan dengan barangnya sendiri. C. Akuntansi penjualan konsinyasinya oleh pengamanat. 1. Perlakukan barang konsinyasi. Pengamat konsignor melaksanakan penjualan secara konsinyasi setelah mempertimbangkan keuntungan dan jasa kerugian antara lain. Yang pertama ada barang konsinyasi yang dikirim kepada komisioner tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang yang dikirim tersebut, sehingga barang konsinyasi tersebut harus tetap dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Yang kedua, pengiriman barang konsinyasi dalam pengamanat kepada komisioner bukan merupakan transaksi penjualan, sehingga pada saat pengiriman tersebut tidak boleh diakui adanya pendapat. Yang ketiga, adanya biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi tetap menjadi tanggung jawab pengamanat sejak barang tersebut dikirim sampai berhasil dijualkan oleh komisioner kepada pihak ketiga. Yang kedua, ada sistem pencatatan terpisah. Menurut Halim 2015-66, transaksi sehubungan dengan konsinyasi dicatat sebagai berikut. Pengiriman barang konsinyasi dicatat debit pada akun barang konsinyasi keluar dan kredit pada akun pengiriman barang konsinyasi sebesar harga pokok barang yang dikirimkan. Yang kedua, ada barang berhubungan dengan barang konsinyasi baik yang terjadi pada pengamanat maupun pada komisioner dicatat debit pada akun barang konsinyasi keluar dan kredit pada akun yang terkait. Yang ketiga, ada penjualan barang konsinyasi berdasarkan laporan perhitungan penjualan dari komisioner dicatat kredit pada akun penjualan konsinyasi. Yang ketiga, ada pencatatan tidak terpisah. Hasil penjualan dan bahan yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dicatat tidak terpisah pendapatan dan beban penjualan regular. Masalah yang timbul dalam penjualan konsinyasi. 1. Menetapkan uang muka barang konsinyasi. Pengamanat menetapkan uang muka yang harus dibayar oleh komisioner dan dicatat akun uang muka kepada pengamanat dan kredit akun kas. 2. Penyajian laporan laba atau rugi. Laba rugi penjualan konsinyasi disajikan di dalam laporan laba rugi. Bagi pengamanat, catatannya adalah dengan menggabungkan data hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya penjualan dengan data yang sama untuk transaksi penjualan reguler. 3. Barang yang belum laku terjual. Apabila masih ada yang belum laku terjual, pihak konsignor harus melakukan penyajian transaksi semua beban yang telah dilakukan baik oleh konsignor maupun konsigne yang melakukan pada barang tersebut. 25 unit TV Panasonic S750, harga jual setiap unit yaitu 3 juta, bebannya 20% dari harga jual. Tanggal 10 Mei, penjualan tunai 6 unit TV Panasonic S750, harganya 3 juta. Beban pengiriman 120.000, pemasangan 150.000, dibayar tunai. 16 Mei, penjualan 10 unit TV Panasonic S750, harganya 3 juta kepada toko Mataram Sakti Semarang, pembayaran dalam 15 menit. Beban pengiriman sebesar 200.000, dibayar kredit. Toko Mataram Sakti Semarang yang bertindak sebagai komisioner mencatat laba penjualan konsinyasi tidak terpisah dari laba penjualan reguler. Jurnal yang dibuat oleh toko Mataram Sakti Semarang adalah sebagai berikut. Jurnalnya yaitu tanggal 10 Mei 2018, kasnya yaitu 18 juta, penjualannya dikredit 18 juta. Terus tanggal 10 Mei utang PT Jaya Abadi di debit 270.000 dan di kas di kredit
270.000. Tanggal 12 Mei 2018 pembelian didebit 14.400.000 dan utang PT Jaya Abadi 14.400.000. Terus tanggal 16 Mei 2018 piutang dagang didebit 30 juta, penjualannya 30 juta. 16 Mei 2018 utang PT Jaya Abadi didebitnya 200.000, kasnya 200.000. 16 Mei 2018 pembelian yaitu 24 juta didebit. Terus utang PT Jaya Abadi dikredit 24 juta. 31 Mei 2018 utang PT Jaya Abadi yaitu 38 juta 400.000 didebit, kasnya 38 juta 400 dikredit. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus 8. Berikut ini adalah soal dari studi kasus 8. PT Surya Gemilang bertindak selaku pengamanat untuk toko Mataram. Transaksi konsinyasi yang terjadi pada bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut. Di tanggal 4 Desember, PT Suara Gemilang mengirimkan 30 unit mini kompo Polytron 35 kVb selaku konsinyasi kepada toko Mataram Sakti. Harga jual tiap unit yaitu 1.300.000 dengan biaya asuransi sebesar 350.000, beban angkut 400.000 dan komisi sebesar 20%. Biaya pengiriman 450.000 dan harga pokoknya yaitu 800.000. Selanjutnya di tanggal 30 Desember, PT Suara Gemilang menerima laporan perhitungan penjualan dari toko Mataram untuk penjualan 20 unit mini kompo Polytron 35 kVb dengan rincian sebagai berikut. Untuk 20 unit dengan harga jual 1.300.000 dan totalnya itu 26 juta rupiah. Dikurangi dengan beban-beban. Yang pertama ada biaya angsuran, biaya asuransi sebesar 350.000 dan ada beban angkut masuk sebesar 400.000, beban angkut keluar sebesar 450.000 dan komisi 20% sebesar 5.200.000. Selanjutnya semua itu ditambah dan didapatkan hasil sebesar 6.400.000. Dari 26 juta rupiah dikurangi dengan 6.400.000 akan mendapatkan 19.600.000 yaitu dikirim cek untuk sisa terutang. Selanjutnya, PT Suara Gemilang mencatat laba penjualan konsinyasi terpisah dari laba penjualan reguler dan harga pokok barang konsinyasi yang terjual tidak dicatat. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada di tanggal 4 Desember. Keterangannya ada barang konsinyasi keluar sebesar 26 juta dan pengiriman barang konsinyasi dikredit sebesar 26 juta. Didapat dari 20 unit barang dikalikan dengan harga jual yaitu 1.300.000. Selanjutnya di tanggal 4 Desember lagi ada barang konsinyasi keluar sebesar 450.000 dan kas sebesar 450.000. Didapat dari beban angkut keluar. Selanjutnya ada di tanggal 31 Desember ada kas 19.600.000, barang konsinyasi keluar 6.400.000, barang konsinyasi keluar lagi ada di kredit sebesar 26 juta. Kas itu 19.600.000, barang konsinyasi keluar 6.400.000 ditambah dan didapatkan hasil 26 juta di kredit. Selanjutnya ada seperti buku besar ini dalam metode T ya. Ada biaya pengiriman di debit itu 450.000, beban penjualan pada komisioner sebesar 6.400.000 dan harga pokok penjualan sebesar 16 juta. Hasil penjualan ada 26 juta. Saldo akun barang konsinyasi keluar disesuaikan dengan mendebit akun beban penjualan konsinyasi sebesar yang menjadi beban barang. Beban barang konsinyasi yang terjual. Mengkredit akun laba kotor penjualan konsinyasi sebesar laba kotor penjualan konsinyasi dan selisihnya berupa laba bersih dicatat di debit pada akun barang konsinyasi keluar. Perhitungan penjualan konsinyasi yaitu penjualan barang konsinyasi sebesar 26 juta rupiah, harga pokok penjualan sebesar 16 juta rupiah dikurangi dan didapat laba kotor penjualan konsinyasi sebesar 10 juta. Beban penjualan konsinyasi ada 6.400.000 dikurang dengan 10 juta rupiah yang tadi laba kotor, didapat laba penjualan konsinyasinya yaitu 3.600.000. Sekian dari